Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawahi Wardana, biasanya dipanggil Tio, dari KKN PPM UGM 2021 Sinergi Mabasari. Saya berasal dari Fakultas Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini saya akan membicarakan tentang pengenalan resin dalam finishing industri mebel. Pendahuluannya, resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung atau konifer. Getah ini membeku lambat atau segera dan membentuk massa yang keras dan sedikit banyak transparan. Resin ini dipakai orang terutama sebagai bahan vernis atau perekat lapis makanan pada display serta berbagai sumber bahan mentah bagi bahan organik. Olahan resin termasuk ke dalam salah satu bahan yang berasal dan bisa dibuat dari alam. Untuk mendapat tekstur yang kuat, campuran getah pohon tersebut dicampurkan dengan berbagai unsur kimiawi lainnya hingga menghasilkan bahan yang tidak mudah hancur. Macam-macam resin yaitu resin polyester. Polyester atau biasa disebut dengan fiberglass merupakan salah satu variasi resin dijual dengan harga sangat murah. Resin polyester yang mengeras bisa menghasilkan permukaan yang sangat keras dan kuat. Aroma yang dihasilkan dari resin ini bisa sangat berbahaya. Makanya disarankan untuk menggunakan masker apabila sedang menggunakan resin polyester. Selanjutnya adalah resin epoksi. Resin epoksi merupakan salah satu varian resin yang paling banyak digunakan. Kekurangan resin ini sedikit lebih mahal dari resin polyester. Waktu cetak dan pengeringannya sangat singkat juga, menjadikannya bahan ini sangat disukai. Resin yang terbuat dari bahan epoksi juga aman digunakan, tidak beracun apabila terhirup, dan Anda tidak membutuhkan masker khusus untuk mengerjakannya. Yang ketiga adalah resin vinyl ester. Resin ini biasanya memiliki sekitar sepertiga kekuatan resin epoksi. Mereka menempel tidak begitu bagus di serat karbon dan serat aramid atau plat, tapi tetap saja bisa digunakan untuk aplikasi sederhana seperti serat-serat. Yang terakhir adalah resin silikon. Resin yang terbuat dari bahan silikon menghasilkan material layaknya seperti karet yang empuk. Berbeda dari bahan lainnya, silikon tidak akan menghasilkan cetakan yang keras. Bahkan bahan ini juga cukup aman untuk digunakan, pastinya untuk menggunakan sarung tangan ketika sedang mengaplikasikan. Di bawah ini ada berbagai contoh pemanfaatan resin, yaitu pertama lantai. Resin pada lantai ini pertama-tama sebelum diaplikasikan resin akan disemen halus, lalu setelah kering baru dituangkan resin dan diratakan. Akan menghasilkan finishing yang mengkilap dan dapat digunakan berbagai macam motif. Selanjutnya adalah mebel. Yang pertama di sini adalah pengaplikasian finishing mebel sederhana, yaitu hanya dilapiskan saja menggunakan resin tipis yang bening. Selanjutnya yang kedua ini adalah pengaplikasian dari resin yang menggunakan dua bahan kayu, yaitu dan disambungkan menggunakan resin. Yang terakhir ini pengaplikasian resin yang lebih susah, yaitu dengan menggunakan dua macam warna resin, yaitu di sini menggunakan biru tua dan biru muda. Selanjutnya dicampur secara tidak merata akan menghasilkan motif. Yang kedua, pemanfaatan resin yaitu sebagai aksesoris, bisa sebagai kalung, lalu cincin dan gantungan kunci maupun hiasan meja. Tahapnya, potongan kayu ini akan dicetak dalam suatu bentuk tertentu dan dicorkan resin. Selanjutnya akan dipoles, lalu setelah mengkilap akan bisa selanjutnya digunakan menjadi aksesoris. Alat dan bahan untuk pengaplikasian resin yaitu yang pertama tentu saja resin dan hardener, yaitu atau disebut katalis. Yang kedua adalah molding cetakan yang digunakan untuk bentuk pengecoran resin terhadap kayu tersebut.
Yang ketiga adalah amplas dari kasar ke halus. Ini digunakan untuk proses finishing agar terlihat rapi dan halus kilap. Yang terakhir adalah wax. Wax ini digunakan untuk agar resin tidak menempel pada cetakan setelah mengering nanti. Yang terakhir adalah finishing cat kayu. Nanti digunakan untuk melapisi kayu setelah nanti dipoles agar kayu itu gelap. Manfaat yang diperoleh dengan pengaplikasian resin ini yaitu dapat memanfaatkan kayu yang cacat berupa lubang dengan menambal menggunakan resin. Jadi kayu-kayu yang berlubang atau retak nanti bisa diperbaiki menggunakan resin. Selain itu, limbah potongan kayu kecil dapat dimanfaatkan menjadi aksesoris seperti kalung dan hiasan meja. Manfaat yang lain adalah meningkatkan harga jual karena nilai estetikanya meningkat, harga jualnya juga akan meningkat. Setelah ini saya akan menjalankan video tentang berbagai jenis macam resin pada pasaran dan salah satu contoh pengaplikasian resin menjadi meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art ya, channel yang khusus membahas masalah seputar resin. Buat kalian yang ingin ya memperoleh informasi update mengenai seputar resin, nggak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini. Oke, di video kali ini langsung saja ya, sesuai janji saya yang kemarin. Saya kan pernah ngomong kalau suatu saat pasti saya nanti akan membahas masalah berbagai merek ya, atau berbagai produk resin polyester. Ini yang saya bahas kali ini khusus resin polyester ya, jadi bukan resin epoksi. Kenapa? Karena yang polyester ini saya yakin penggunanya di Indonesia itu memang masih lebih banyak yang pakai resin polyester daripada resin epoksi. Oke, sini sudah saya bedakan menjadi dua macam ini sebetulnya secara globalnya aja. Kalau kalian lihat di sini udah pasti ini dari segi warnanya ya. Kalau yang sebelah sini ini warnanya cenderung budak atau mungkin ya kemerah-merahan lah, pink kayak gitu. Kalau yang sebelah sini ini memang relatif agak bening. Oke, di tiap-tiap botol ini ada beberapa merek ya yang berbeda. Seperti ini misalnya, ini adalah resin SHCP 2668 yang pink ya, terus ini adalah resin Eternal. Kalau ini resin dari Arindo. Nah, terus kalau ini resin BGTN 268. Oke, kenapa saya buat dua perbedaan ini ya? Di samping memang warnanya juga beda, yang ini agak cenderung budak, yang ini agak bening ya. Nah, khusus yang resin budak ini, yang warnanya ya kemerah-merahan atau pink ini ya, itu kebanyakan kalau di Indonesia itu kebanyakan dibuat untuk pengrajin fiber. Jadi seperti pembuatan kapal itu kan, perahu, itu biasanya orang-orang banyak pakai resin yang model ini. Oke, nah terus yang model yang bening ini untuk apa biasanya? Kalau yang bening ini biasanya itu banyak dipakai untuk dipadukan dengan produk-produk furniture kayak pembuatan meja resin, terus aksesoris resin seperti kalung, liontin ya kan, cincin, atau mungkin lampu resin seperti itu ya. Pokoknya ini yang berbau aksesoris lah. Aksesoris itu kebanyakan orang biasanya memakai yang resin bening ini. Biasanya ini masih dipadukan dengan pigmen atau warna, mungkin warna transparan atau mungkin warna metallic powder. Masih banyak ya nanti jenis macam warnanya. Oke, ya ini tadi lupa belum saya sebutkan merek.
Nah, kalau ini yang sebelah ini resin dari CMM. Ini resin SHCP. Ini produknya SHCP yang tipenya 2668. Sama dengan ini 2668. Cuman kalau yang ini yang bening. Ini yang apa? Yang budak. Ini yang bening. Terus ini adalah produk dari Arindo. Ini yang biasanya saya pakai, resin Everpool namanya. Everpool 343AL. Nah, kalau sebelahnya ini resin bening PA atau mungkin sama biasanya ini apa ya, resin CMX, resin bening CMX. Itu ada yang bilang CMX, ada yang bilang resin bening PA ya, mungkin hampir sama seperti ini. Nah, terus ini yang banyak sekali familiar ya, artinya nggak asing di telinga kita, itu ini yang 108. Jadi 108 itu sebetulnya adalah tipenya ya, tipe 108 atau serinya, seri 108. Nah, untuk mereknya ini adalah kepunyaannya Justus atau Yukalak, itu 108. Kenapa selama ini kita ini ya, mungkin orang kalau ngomong masalah resin polyester yang bening ya, itu lebih familiar ke 108, bukan ke 343 atau mungkin CMX atau mungkin Mary Hill yang berapa itu 413 CRE itu. Ya karena memang ini yang lebih senior, ini produk ini yang lebih lama di pasaran. Ini punyanya Justus ini sudah lama di pasaran, dan orang-orang itu udah banyak yang terlanjur ini apa, image-nya udah kental gitu loh, 108. Nah, kalau kita beli di toko resin itu kebanyakan, Pak mau beli resin yang polyester yang 108. Itu biasanya pemilik tokonya ini apa, menyodorkan barang lain selain 108 ini, karena dari segi harga ini lebih murah ya, daripada yang 108 punya Justus ini. Ya karena nggak ada perbandingan ya, jadi ya sah-sah aja kalau saya bilang, misalkan saya sebagai penjual resin ya, kalian tanya ke saya, Mas punya 108 resin 108 polyester, oh ada ini, saya kasih ini yang resinnya apa, SHCP ini bening juga. Kalau nggak dibandingkan kayak gini ya nggak tahu, nggak bisa membandingkan ya mana yang lebih bening. Nah, ini saya bilang 108 udah. Dan pembeli yang belum tahu, yang belum berpengalaman ya percaya aja kalau ini memang 108. Padahal ternyata ini adalah produk dari merek lain, bukan punya Justus. Oke. Oh ya, dari segi harga sekarang, dari segi harga itu kalau yang resin yang budak seperti ini kebanyakan harganya relatif lebih murah daripada resin yang bening. Kalau budak ini ya, ini harganya bervariasi lah. Ini ada yang kisaran mulai harga 25.000 sampai 30 ribuan lah kalau yang budak kayak gini, tergantung di daerah masing-masing ya. Karena tiap daerah itu bisa jadi memang harganya akan berbeda. Nah, terus kalau untuk yang resin bening ini juga bervariasi. Saya ambil contoh lah, katakanlah misalkan yang ini, yang punya SHCP ini, yang 2668 ini harganya sekitar ya mungkin antara 27.000 sampai 35.000 ada yang jual. Ya itu ya tergantung di daerah masing-masing. Terus ini yang Everpool ini harganya 40 ribuan. Kalau ini yang resin bening PA ini harganya juga sekitar 35 sampai 40 ribuan. Nah, yang paling mahal itu yang ini, yang punyanya Justus yang 108 itu per kilonya harganya kalau nggak salah sekitar antara 55 sampai 65. Bahkan ada yang jual ini
di daerah-daerah tertentu ada yang jual ini sampai 70.000, ya kan. Oke. Oh ya, terus ini banyak yang tanya juga ya ke saya, Mas, resin yang biasanya buat apa, treatment atau buat ngoles-ngoles kayu yang sebelum dicor. Jadi kayu itu kalau sebelum dicor kan mesti harus di treatment dulu ya, supaya nanti antara resin dengan kayu itu nanti bisa melekat dengan sempurna. Nah, biasanya pakai treatment itu yang mana, Mas? Kalau saya biasanya pakai yang ini, SHCP yang 2668, tapi yang bening, bukan yang merah kayak gini ya. Ingat, yang bening bukan yang merah. Nah ini kenapa saya pakai ini, dan kebanyakan pengrajin meja resin ya, setahu saya yang dari Jepara juga dari Solo ya, teman-teman saya itu memang kebanyakan pakai yang ini. Kenapa? Karena ini resin ini memang untuk daya rekatnya itu memang beda dengan beberapa yang bening ini. Ini daya rekatnya memang lebih agak bagus daripada selain ini, daripada yang ini itu. Nah terus kalau untuk ngecor gimana? Kalau untuk ngecor, nah kalau untuk ngecor tuh ini saran saya ya, jadi harus ini dulu apa, dilihat dulu ngecornya itu pakai warna apa. Misalnya pakai warna solid gimana? Solid itu ya kayak hitam gitu ya, bukan transparan, jadi yang nggak tembus. Solid itu nggak tembus, jadi bukan yang transparan. Nah, kalau yang bukan transparan atau warna solid itu biasanya saya cenderung pakai yang ini juga, SHCP yang 2668 ini yang bening. Apa nggak bisa sih pakai yang ini, yang budak ini, yang artinya dari harga itu juga lebih murah? Bisa saja pakai yang ini, tetapi karakternya itu memang beda. Resin budak sama resin bening ini beda. Saya ambil contoh salah satu perbedaannya ini. Jadi misalkan ini ya, sama-sama resin produknya SHCP ya, satu pabrik ya kan. Misalkan satu botol ini saya kasih katalis, katakanlah misalkan 1 gram gitu ya. Ini 1 gram, katalisnya ini juga 1 gram. Komposisinya sama, ini setengah kiloan. Saya kasih katalis sama 1 gram, ini 1 gram. Saya cor. Nah, biasanya yang resin berwarna ini, yang budak ini, itu untuk daya pengeringannya, waktu pengeringan itu relatif lebih cepat ini. Nah, kalau relatif lebih cepat berarti logikanya lebih panas, itu aja. Kalau lebih panas ya kemungkinan nanti akan crack dalam ketebalan tertentu. Jadi untuk lebih amannya memang lebih aman pakai yang bening ini, saran saya. Karena memang ya itu tadi, sama-sama komposisi resinnya segini, dikasih sama-sama 1 gram katalis ya, itu akan lebih cepat yang ini untuk pengeringannya, lebih panas yang ini. Jadi resiko cracknya jauh lebih besar yang ini. Jadi saran saya kalau mau ngecor ya pakai resin yang bening aja. Nah, yang solid pakai yang ini, yang agak budak ini yang harganya agak murah ini. Terus kalau misalkan mau pakai beningan, jadi tanpa warna, itu kalian bisa pakai ini 108 punyanya Justus, atau bisa pakai yang ini resin bening PA namanya ya kan, atau bisa pakai juga yang ini produknya Everpool 343AL. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti biasa, tahap pertama adalah proses perataan kayu ya. Jadi pertama itu saya mesti meratakan kayu sebelum dicor. Nah, ini memudahkan kita supaya nanti tidak 2 kali kerja. Oke. Di
sini saya memakai router ya untuk meratakannya. Jadi nanti hasilnya bisa benar-benar flat seperti ini. Oke. Nah, jika kayunya sudah rata, nah ini saya buat moldingnya atau cetakannya. Kebetulan nanti saya akan membuat meja ini bentuknya oval atau elips. Setelah itu saya potong kayunya, tripleknya ya. Tripleknya saya potong mengikuti dengan pola atau bentuk dari molding yang kita inginkan. Di sini saya memakai tripleknya yang tebal 1,8 cm ya, 18 mili. Oke, biasanya setelah memotong itu pasti masih kasar ya kan. Nah ini saya haluskan bagian tepinya dengan mengamplas secara manual, jadi biar lebih halus lagi hasilnya. Setelah itu tahap selanjutnya adalah ini proses treatment atau coating pada permukaan kayu ya. Jadi sebelum kayu itu dicor, alangkah baiknya kita kasih lapisan. Lapisan itu bisa berupa resin polyester bisa. Nah, kalau ini saya kebetulan pakai resin jenis epoxy. Oke, selanjutnya ini saya kasih wax pada cetakan yang tadi ya. Fungsinya supaya nanti resinnya tidak lengket ke cetakan. Oke, ini proses pembuatan sisinya, sisi molding. Itu sebelumnya saya pakai saya lem dulu pakai lem silikon ya. Lalu saya skrup itu sebagian sisinya, sisi moldingnya ya. Jika sudah selesai, ini saya kasih silen ya atau lem kaca itu supaya nanti resinnya tidak bocor. Oke. Setelah semuanya selesai, lemnya kering ya kan, baru sekarang kita masuk ke tahap pengecoran. Nah ini kebetulan saya pakai resin jenis polyester ya. Seperti yang kita ketahui bersama, resin polyester itu memiliki sifat yang panas ya. Jadi dalam pengeringannya dia itu memiliki reaksi yang panas. Jadi alangkah baiknya kalau mengecor media yang agak tebal memakai resin jenis polyester ini, sebaiknya dilakukan layer by layer atau lapis demi lapis. Nah ini sayang sekali ternyata molding saya kurang kuat ya kan, bocor, dan akhirnya saya mengganti dengan kertas karton gitu. Oke, ini saya masih lanjutkan untuk mengecornya layer by layer ya. Itu saya gunakan per 1 liter. Jadi tiap 1 liter saya tuang, tunggu agak kering. Kalau sudah kering baru tuang berikutnya dan sampai selesai. Oke, setelah resinnya kering baru kita mencopot kertas kartonnya, bagian sisi moldingnya kita copot. Setelah itu baru ini memasuki tahap perataan. Jadi supaya flat ya, supaya rata permukaannya, saya pakai router lagi ini. Jadi proses ini membutuhkan waktu yang ya lumayan lama ya untuk proses router ini, jadi kalian harus sabar, dan resikonya memang kotor ya, bisa berdebu seperti ini, seperti yang kalian lihat.
Oke, setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini. Itu masih ada bekas garis-garis ya. Garis-garis itu adalah bekas pisau router. Nah, itu biasanya saya menghaluskan dengan memakai tank sander. Jadi ini amplas mesin amplas tank sander ini. Karena kalau pakai ini bisa agak lebih cepat ya daripada manual. Oke, setelah tank sendernya selesai baru masuk ke amplas 80, terus ini selanjutnya 100 ya kan, terus 150, 240, dan yang terakhir 320. Oke, ini saya pakai amplasnya udah beda lagi ya. Jadi ini memakai mesin amplas orbital sander dengan grid yang 80 tadi. Nah, jika sudah selesai baru ini saya merapikan sampingnya. Jadi samping itu biasanya masih kelihatan ini ya, belum rapi gitu. Nah, ini saya molding yang tadinya itu saya kecilkan dikit ukurannya ya kan. Setelah itu moldingnya tadi itu saya pakai buat template-nya. Jadi nanti ini akan mengikuti sisa resin ini, nanti akan mengikuti dari template atau molding yang sudah saya kecilkan tadi. Nah, untuk merapikannya saya nanti menggunakan bantuan mesin router. Nah, ini terlebih dahulu saya lakban ya kan, saya lakban lalu saya tempelkan di permukaan yang sudah datar tadi. Oke, nah sekarang ini proses merapikan bagian sampingnya dengan menggunakan mesin router. Jadi nanti hasilnya itu bisa mengikuti dari template-nya tadi ya kan. Nah, sisanya ini bisa mengikuti dari, bisa rata sesuai dengan moldingnya yang sudah saya kecilkan sedikit ukurannya. Nah, itu masih ada sisa lagi kan, karena pisaunya kan terbatas, nggak sampai dalam gitu ya. Ada sisanya, itu nanti kita router lagi tapi pakai jenis pisau yang lain. Kita lepas dulu moldingnya, baru posisinya kita balik ya kan. Nah, ini saya pakai jenis pisau router yang lain yang ada bearingnya. Jadi bearing itu nanti acuannya memakai bagian yang sudah rapi tadi itu, bagian yang bawah yang sudah rapi. Otomatis untuk bagian yang atasnya, sisanya di atas itu dia akan mengikuti bagian bawahnya, jadi bisa lurus gitu. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Tapi situ masih ada bekas ini ya, bekas sisa mata router ya. Nah, itu saya haluskan bekasnya itu dengan mengamplas. Nah, ngamplasnya saya pakai cara seperti ini. Bisa juga pakai manual juga bisa ya kan. Cuman kalau dengan memakai cara seperti itu akan lebih cepat gitu aja. Oke, setelah itu ini saya akan membentuk bagian sisinya ya. Sisinya itu supaya nggak tajam, jadi bisa melengkung gitu. Nah, ini jenis pisau routernya juga beda lagi. Nah, jadi hasilnya bisa seperti ini, jadi nggak agak tumpul gitu ya, nggak tajam sisinya, sisi yang bagian atas. Nah, lalu itu saya haluskan lagi dengan mengamplas secara manual. Oke. Setelah selesai baru ini masuk ke amplas yang tahap halus. Ini lanjut dari amplas yang 80 tadi ya. Sekarang ini saya pakai grid 100. Lalu selanjutnya di grid atasnya lagi 150 ya. Ini grid 150. Lalu ini grid 240. Dan ini adalah grid 320. Oke. Nah, selanjutnya grid 500 karena saya nggak punya kertas yang bulat tadi itu ya, yang pakai mesin tadi saya nggak punya. Ini saya pakai
ngamplasnya pakai mesin amplas biasa itu ya, kertas amplas biasa yang saya basahi. Terus selanjutnya masuk ke grid 800. Sebisa mungkin bagian kayunya itu jangan sampai terkena air ya, jangan sampai terkena air. Jadi untuk ngamplas pertama kali saya biasanya ngamplas bagian yang dekat dengan kayunya gitu, yang dekat dengan kayunya ya, itu saya amplas dulu, baru saya untuk yang bagian agak jauh dari kayu itu saya kasih air. Jadi supaya ya intinya supaya aman, kayu itu tidak kontak langsung dengan air gitu ya. Lalu ini grid 1000 ya, ini grid 1000. Bagian yang agak jauh dari kayu itu saya pakai air ya, jadi wet sanding itu sebetulnya lebih cepat kalau pakai wet sanding itu, karena debu bekas amplasan itu nggak menggumpal di kertas amplasnya itu. Terus lanjut lagi, ini grid 2000, jadi grid 2000 ya kan. Setelah selesai baru masuk ke tahap kompon. Nah ini kebetulan saya pakai pengomponnya, ini pakai batu hijau ya. Batu hijau itu bisa kalian dapatkan di toko bangunan, tanya aja batu hijau gitu, nanti dikasih. Batu hijau itu tadi saya campur dengan pertalite sehingga agak menjadi pasta gitu ya, seperti odol gitu, lumer. Terus baru kita polesnya pakai itu. Oke, ini masuk ke tahap poles, jadi kita poles semuanya, semua sisi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya kan. Hasil polesnya seperti itu, udah selesai. Dan ini sekarang adalah bagian finishing kayunya. Situ saya memakai finishing natural ya, itu saya memakai produk dari Rubio Monocoat. Jadi cukup dioles-oles gitu aja, lalu diseka gitu ya. Nah ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan meja oval menggunakan resin polyester bening dengan finishing untuk kayunya memakai Rubio Monocoat.